Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil dari studi lapangan kami kemarin di Baduy, yaitu tentang peranan perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga, studi kasus 3 keluarga pada masyarakat Baduy. Kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Azrina Sasha, yang kedua itu ada Divya Ayu Prihatina, dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Muhammad Farizal. Nah, yang pertama itu ada bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada umumnya, masyarakat itu menggariskan perempuan untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Lebih dalam lagi, stereotip yang ditanamkan pada diri seseorang perempuan ialah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dependen, tidak kompeten, dan lain sebagainya. Kecuali dalam urusan rumah tangga. Nah, sedangkan laki-laki digariskan untuk menjadi seorang suami yang harus menanggung keluarga sehingga status mereka dikatakan lebih tinggi, bahkan memiliki hak untuk dapat mengendalikan perempuan. Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender yang ada dalam kenyataannya itu belum seperti yang diharapkan. Nah, perbedaan hak asasi manusia ini, baik karena biologis maupun adat, tidak bisa hanya berpihak pada kaum laki-laki, tetapi juga harus diberikan kepada kaum perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dapat dikatakan sebagai kodrat. Karena itulah, antara laki-laki dan perempuan memang berbeda. Namun tidak semestinya dibeda-bedakan juga. Nah, sebagaimana yang dimuat dalam konsep gender, gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, keberadaan perempuan di dalam masyarakat Baduy itu sendiri mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan laki-laki. Namun, juga memiliki fungsi dan peran yang khas yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Nah, dengan kata lain, laki-laki dan perempuan Baduy sama-sama memiliki fungsi peran yang penting. Nah, laki-laki Baduy itu tidak bersifat mendominasi dan perempuan Baduy tidak tersubordinasi. Oleh karena itu, pada penelitian sosiologi pedesaan di semester ini, kami tertarik untuk mengambil tema perempuan dengan judul yang sudah disebutkan tadi, yaitu peranan perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga studi kasus pada 3 keluarga masyarakat Baduy. Nah, inti dari masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu bagaimana peranan perempuan dalam pembagian kerja yang ada pada keluarga masyarakat suku Baduy. Yang kedua itu ada kerangka konsepnya. Kita membagi 3 subbab dalam presentasi ini. Yang pertama ada jenis pekerjaan masyarakat Baduy. Yang kedua ada pembagian kerja rumah tangga masyarakat Baduy. Dan yang ketiga ada peran perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga di masyarakat Baduy. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai jenis pekerjaan masyarakat Baduy. Dari hasil kunjungan kami kelompok kemarin di kampung adat Baduy, jenis pekerjaan atau untuk mata pencarian sebagian besar masyarakat Baduy dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mata pencarian utama dan juga mata pencarian tambahan atau sampingan. Nah, khususnya bagi masyarakat Baduy luar dalam konteks kehidupan masyarakat Baduy Kampung Marengo, utamanya pekerjaan seluruh masyarakat Baduy adalah bertani. Nah, selain daripada itu, mereka juga akan menggarap dan memanen hasil hutan. Di luar itu, mereka juga mencari ikan, menenun kain, membuat kerajinan, hingga membuka warung usaha. Kegiatan yang dilakukan ini pada intinya demi pemenuhan baik kebutuhan domestik hingga produktif. Lebih detail lagi bisa dilanjut. Pertama, yaitu kegiatan bertani atau berladang sebagai kerjaan utama masyarakat Baduy. Sebagaimana aturan adat yang dipegang teguh dan telah dilakukan selama ratusan tahun, ya pekerjaan utama masyarakat Baduy ini ialah bertani atau berladang di lahan kering atau disebut ngahuma. Nah, hal ini dilakukan dengan menanam yaitu padi, yang disebut padi huma atau padi gogo. Nah, masyarakat harus menjaga serta mengelola pertanian padi huma dan memanfaatkan hutan adat dengan sebaik mungkin.
Nah, hal ini juga didasari kepercayaan dari masyarakat Baduy tersendiri beserta tata cara dan aturan nenek moyang mereka yang telah mereka percaya. Nah, padi sendiri dilambangkan sebagai Dewi Padi, sehingga rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perladangan, hal tersebut dianggap sebuah hal yang suci, sakral, atau ibadah. Nah, hasil panen dari padi huma atau beras yang dihasilkan tersebut ternyata tidak boleh dijual dan melainkan harus disimpan dengan baik untuk keperluan adat dan sehari-hari sendiri. Nah, masyarakat akan menyimpan hasil panen padi-padi mereka tersebut di tempat yang disebut lewit atau lumbung padi masyarakat Baduy. Untuk kepemilikan lahan pertanian dan penggarapannya, lahan pertanian Baduy dalam bersifat komunal atau milik bersama, di mana semua warga dapat menggarapnya. Sedangkan bagi Baduy luar, selain mengerjakan huma pendamping mereka, juga mereka akan menyewa lahan pertanian milik penduduk di luar Baduy atau non-Baduy untuk digarap sesuai adat Baduy. Apabila lahan garapan tersebut telah dibeli, lahan tersebut adalah huma orang Baduy. Dan hal ini akan menjadi milik pribadi atau individu tersebut yang akan diperuntukkan untuk kepentingan keluarganya. Bisa dilanjut? Kegiatan selanjutnya ada menenun kain, yaitu pada waktu-waktu senggang biasanya setelah masa tanam atau menunggu masa panen, para perempuan Baduy akan menenun di soro atau teras rumah. Nah, kegiatan ini memang khususnya dilakukan perempuan. Hasil tenun biasanya berupa selendang, ikat pinggang, dan kain sarung. Dan yang mana selain untuk kebutuhan sandang atau pakaian pribadi, masyarakat juga akan menjual hasil tenun mereka sebagai bentuk kerajinan atau cindera mata kepada wisatawan. Ada pula kerajinan lainnya, yaitu dari bambu atau kulit kayu yang berupa gantungan kunci atau tas koja. Seterusnya ada mencari ikan. Nah, kegiatan mencari ikan ini bisa dibilang hanya sesekali dilakukan, di mana masyarakat Baduy memancing atau mencari ikan masih menggunakan kayu jalak kecil atau perangkap ikan anyaman bambu yang memang masih tradisional. Dan menurut orang-orang Baduy, ikan juga tidak boleh dipelihara, jadi mereka akan menangkap sebutuhnya saja, yang biasanya mereka akan mencari ikan jika memang ingin mengolahnya sebagai hidangan mereka. Lanjut. Selanjutnya ada usaha dagang atau warung. Nah, dari hasil observasi kunjungan ke Kampung Baduy, ternyata di Kampung Marengo ya, Kampung Marengo itu termasuk pada bagian Baduy luar yang merupakan salah satu sentral ekowisata dari kampung masyarakat Baduy sendiri. Nah, sejak ditetapkan menjadi tempat wisata budaya dan sering disinggahi wisatawan, terkait hal ini masyarakat melihat peluang ekonomi salah satunya untuk membuka usaha dagang ini, yaitu warung. Nah, beberapa rumah warga di Kampung Marengo memang memutuskan untuk membuka warung yang menjual diantaranya kebutuhan mencuci, mandi, jajanan ringan dan bahan pokok. Dan tentunya warung hanya bisa ditemui di perkampungan wilayah Baduy luar, dan karena memang hal ini jelas adanya bahwa hal itu termasuk larangan adat. Oke. Selanjutnya ada subbab yang kedua, yaitu ada pembagian kerja rumah tangga dalam masyarakat Baduy. Nah, menurut Margaret Mead, dalam pengalamannya sendiri yang luas dan intensif tentang masyarakat primitif di seluruh dunia, sebagaimana ditulis oleh Bosserup dalam bukunya Women's Role in Economic Development, membuat generalisasi spekulatif yang begitu meragukan bahwa memasak makanan sebagai monopoli kaum perempuan dan menghasilkan bahan makan prerogatif merupakan tugas dari kaum laki-laki. Nah, dikemukakan oleh Mead dalam bukunya yang berjudul Male and Female yang dikutip oleh Bosserup tahun 1970, bahwa rumah bersama seseorang atau beberapa orang, pria dan pasangan wanitanya, yang mana pria membawa bahan makanan yang ditanak oleh para wanita,
merupakan gambaran umum yang pokok di seluruh dunia. Akan tetapi, gambaran ini itu dapat mengalami perubahan, dan perubahan-perubahan tersebut membuktikan bahwa pola itu sendiri tidak merupakan sesuatu yang biologis mendalam. Nah, secara tradisional, pembagian kerja itu menurut jenis kelamin memiliki satu dimensi ruang. Laki-laki misalnya bebas bergabung dalam pasar tenaga kerja dan terlibat dalam proses produksi serta melakukan aktivitas politik maupun aktivitas lain yang umumnya dikaitkan dengan wilayah publik. Sedangkan perempuan senantiasa dibatasi dalam dunia rumah tangga ataupun wilayah privat dan dipercayakan mengurus di wilayah itu sendiri. Serta kegiatan yang sangat terkait dengan proses reproduksi yang pada umumnya secara sosial dianggap tidak ada nilainya. Tepatnya karena mereka bisa dibilang tidak diupah dan melakukannya di wilayah privat itu sendiri ataupun di rumah saja. Nah, dengan demikian bahwa perempuan itu mempunyai peranan lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga ataupun reproduksi, sementara laki-laki terlibat dalam proses ataupun pekerjaan produktif yang langsung menghasilkan uang ataupun mencari nafkah. Nah, pembagian kerja atau peranan secara gender itu sepertinya menjelaskan partisipasi sosial perempuan yang secara tradisional sangat terbatas. Nah, pembagian kerja ada kalanya memang tidak seimbang gitu. Namun, keseimbangan itu bukan berarti harus sama dalam satu jenis pekerjaan. Hal ini dikembalikan pada kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Pembagian kerja rumah tangga dalam masyarakat Baduy sendiri, untuk perempuan itu misalnya biasanya itu lebih mengurusi kepada pekerjaan rumah tangga, misalnya seperti mencuci pakaian, memasak, kemudian mengurusi anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dan juga mungkin kalau misalkan di rumahnya ada membuka warung, itu biasanya perempuan yang menjaganya. Nah, sementara laki-laki itu lebih mengurusi kepada pekerjaan berat, misalnya seperti berladang, menebang pohon, membersihkan alang-alang, dan pekerjaan berat lainnya. Tetapi ada juga pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, contohnya itu seperti berladang. Nah, ladang dikelola secara bersama-sama oleh laki-laki maupun perempuan, tetapi tetap ada pembagian kerja tersendiri di ladang tersebut. Misalnya, seperti laki-laki yang menggarap lahannya, sementara nanti perempuan yang akan menanam benih tanamannya. Gitu. Tetapi perempuan tidak memiliki kewajiban penuh untuk ikut serta dalam pengelolaan lahan tersebut. Jika perempuan mempunyai kesibukan lain yang lebih penting, misalnya seperti mengurusi anak, maka hanya laki-laki yang akan mengurusi ladang tersebut. Nah, kemudian masyarakat Baduy itu sendiri dari kecil itu sudah diajarkan gitu tentang pekerjaan sesuai dengan gendernya. Misalnya laki-laki itu dari kecil sudah diajarkan untuk ikut berladang bersama ayahnya, sementara perempuan itu sudah diajarkan untuk belajar menenun gitu untuk pekerjaan sehari-hari di masyarakat Baduy. Nah, kegiatan menenun itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi perempuan dalam masyarakat Baduy. Nah, hal itu tuh bertujuan untuk melestarikan ataupun mempertahankan tradisi yang ada dalam masyarakat Baduy dan juga sebagai salah satu mata pencaharian yang ada pada masyarakat Baduy. Nah, selanjutnya itu ada tabel perbandingan pembagian kerja pada masyarakat Baduy. Misalnya pekerjaan laki-laki itu dia yang membawa ataupun berbelanja bahan makanan, nah sementara pekerjaan perempuannya itu yang mengurus pekerjaan rumah tangga. Nah, kemudian ada yang kedua itu menebang pohon. Nah, misalkan laki-laki itu yang menebang pohonnya, kemudian perempuan itu yang membawa kayu bakar yang sudah ditebang, ataupun dari pohon yang sudah ditebang itu sendiri. Yang ketiga itu ada menggarap lahan, dan itu maksudnya pekerjaan di ladang. Yang pertama itu laki-laki bisa menggarap lahannya, dan perempuan yang menanami benih tanamannya. Kemudian yang keempat itu ada yang tadi sudah disebutkan, yaitu pekerjaan umum laki-laki yaitu berladang, dan pekerjaan umum perempuan yaitu untuk menenun. Oke, bisa dilanjut oleh teman saya. Baik. Selanjutnya adalah peran perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga. Nah, dalam kehidupan masyarakat Baduy, peran perempuan dalam pembagian rumah tangga ini tampaknya masih mengatakan pembagian peran tradisional ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Kak Rijal. Dan selain itu, masyarakat Baduy juga masih sangat kental dengan kultur patriarki yang menjadikan laki-laki lebih memegang banyak peran dibandingkan perempuan. Gitu. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan perempuan dalam pembagian kerja dalam masyarakat Baduy, maka perlu diketahui pembagian peran
peran gender itu dibagikan menjadi 3 macam. Boleh di next? Yaitu ada peran produktif, peran reproduksi, dan juga peran sosial. Boleh di next? Nah, yang pertama adalah peran produktif. Di sini berkaitan dengan pekerjaan yang masih menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperdagangkan. Nah, pembagian kerja dalam peran produktif ini dapat memperlihatkan dengan jelas mengenai perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, dalam masyarakat Baduy, untuk pekerjaan di bidang pertanian atau berladang ini, maka kegiatan menggarap lahan merupakan tanggung jawab seorang laki-laki. Sedangkan pekerjaan menanam benih dan juga pekerjaan lainnya yang masih dianggap ringan itu merupakan pekerjaan seorang perempuan. Nah, dalam jenis pekerjaan lain seperti mengelola kebun dan hasil hutan, perempuan berperan dalam menjual hasil kebun tersebut. Kemudian biasanya para perempuan ini akan membawa hasil kebun yang siap dijual itu dengan cara menggendongnya menggunakan kain, dan mereka akan berjalan sejauh kurang lebih 3 km untuk sampai ke desa tetangga. Nah, atau di beberapa keluarga yang memiliki usaha dagang atau warung gitu, pembagian peran terjadi secara tentatif. Misalkan umumnya perempuanlah yang bertugas menjaga warung dan membeli stok dagangan, maka seorang laki-laki akan menggantikan peran perempuan itu dalam menjaga warung pada waktu itu. Kemudian dalam peran produktif inilah anak-anak perempuan masyarakat Baduy sudah diajarkan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan seperti menanam benih di ladang atau menjual hasil kebun. Boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah peran reproduksi. Adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan tugas-tugas rumah tanggaan seperti menyiapkan makanan, kemudian berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, serta mengasuh atau mendidik anak. Nah, kegiatan reproduksi ini pada umumnya tentu dilakukan oleh seorang perempuan dan memerlukan waktu yang lama ya, bersifat rutin, kemudian cenderung sama dari hari ke hari dalam maksudnya, dan hampir selalu menjadi tanggung jawab perempuan dan anak perempuan. Nah, dalam masyarakat Baduy, pekerjaan reproduksi umumnya dilakukan oleh perempuan. Mereka melakukan pekerjaan dasar rumah tangga atau pekerjaan utama bagi perempuan masyarakat Baduy. Nah, jika urusan rumah tangga sudah bisa diselesaikan, maka mereka akan melakukan pekerjaan lainnya, baik hanya untuk mengisi waktu luang seperti halnya menenun atau bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Next. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran sosial, di mana menurut Surjono Sukanto, peran sosial ini diartikan sebagai aspek yang dinamis. Di mana apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Nah, dengan menjalankan peran produktif dan reproduksi tadi, maka perempuan Baduy ini telah melaksanakan peran sosialnya. Mereka melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana status dan pembagian peran yang telah melekat di kehidupan masyarakat Baduy. Gitu. Nah, jadi adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Baduy ini tampaknya membawa dengan polarisasi gender yang bertumpu pada laki-laki. Nah, maksudnya akses perempuan menjadi sempit dan tidak bebas dalam mengekspresikan seorang perempuan, karena norma yang digunakan dalam masyarakat Baduy itu dibentuk oleh kelompok laki-laki. Kemudian sifat perempuan juga umumnya melekat pada lemah lembutnya, penurutnya, pendiam, dengan mengontras kepada laki-laki yang kuat dan tegas melalui berbagai pembagian kerja. Kemudian posisi yang rendah dalam sistem patriarki ini membuat perempuan ini terbungkam. Nah, hal itu terjadi karena adanya struktur yang membungkam. Tetapi hal tersebut seringkali tidak disadari dalam struktur bahasa dominan sampai struktur tersebut tidak terlihat lagi. Nah, akibatnya itulah perempuan tetap tinggal dalam struktur dominan. Perempuan juga sebagai kelompok marginal terbungkam oleh kelompok laki-laki melalui bahasa. Nah, proses ini tidak berlangsung dengan paksaan, tetapi melalui beberapa cara, gitu, seperti ritual dan kebiasaan yang sudah turun-temurun terjadi.
Dan dalam peran pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Baduy, proses tersebut terjadi melalui konsep kontrol. Nah, konsep kontrol ini dalam proses pembungkaman perempuan melalui bahasa laki-laki mengaitkan kepada asumsi struktur patriarki yang mendasari pembagian kerja yang masih mengarah pada peran gender tradisional. Nah, pada masyarakat Baduy, perempuan memang telah diperlihatkan memasuki pekerjaan yang produktif, seperti bertani atau berladang. Dan namun dalam hal ini mengandung konsekuensi pada beban ganda perempuan untuk tetap bertanggung jawab pada pekerjaan dasar rumah tangganya. Jadi perempuan digambarkan bekerja dan tetap menyiapkan kebutuhan seluruh keluarga, menemani anak, kemudian merawat anak ketika sakit. Nah, jadi dalam patriarkis ini, masyarakat Baduy menjadi akar pembungkaman perempuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada konsep yang terakhir, yaitu ada bias gender dalam pembagian kerja. Nah, sebelum masuk kepada analisisnya sendiri, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bias gender ya. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan perbedaan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia ini tidak akan menjadi masalah selama itu adil. Namun pada kenyataannya, perbedaan peran tersebut membatasi gerak keduanya, baik laki-laki maupun perempuan gitu, sehingga hal tersebut melahirkan sebuah ketidakadilan, terlebihnya kepada perempuan. Dalam realita yang ada, banyak sekali orang-orang tuh menyaksikan bahwa kejadian-kejadian yang merujuk pada ketidakadilan terhadap perempuan itu. Nah, misalnya itu seorang anak perempuan diasumsikan tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu pendidikan tinggi karena pada ujung-ujungnya itu hanya akan berkutat pada pekerjaan domestik aja, yaitu dapur sumber kasur gitu. Nah, seringkalilah perempuan yang menjadi korban ketidakadilan gender bermula dari adanya kesenjangan gender itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Nah, sebagai gambaran tuh, laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki itu yang hierarkis dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal ataupun wajar. Gitu. Nah, ketidakadilan gender itu tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan. Itu dalam wilayah kehidupan negara, masyarakat, organisasi, atau tempat kerja, maupun keluarga ataupun diri sendiri. Nah, dalam pengertian positif yang ingin dicapai adalah yaitu sebuah keadilan gender. Keadilan gender itu adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki itu terwujud, hal tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki secara berbeda. Oleh karena itu, keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama, tapi lebih mementingkan sebagai hasilnya pada kesetaraan gender itu sendiri. Nah, bias gender itu dapat terbentuk dari beberapa hal. Itu salah satunya ada bentuk beban ganda. Nah, beban ganda sendiri itu artinya beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka dalam rumah tangga. Nah, peran ganda yang tetap harus dijalankan baik di domain publik maupun di domain domestik, baik di publik maupun di rumah tangga sendiri. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan. Tuntutan ekonomi keluarga, selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun, pasar, maupun di hal lainnya untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Nah, perempuan masuk ke dalam dunia politik, dan juga masuk ke dalam dunia politik, akan tetapi beban domestik juga tidak berkurang. Akibatnya, perempuan tersebut memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan tanggung jawab di dalam rumah tangga, dan juga tidak berprestasi di ruang publik. Ketidakadilan tampak ketika sekalipun curahan tenaga kerja dan waktu cukup panjang ternyata tidak dihargai rendah dibandingkan dengan pekerjaan publik. Selanjutnya ada konsep bias gender itu sendiri. Jika dianalisis dengan menggunakan konsep bias gender, terlihat bahwa
perempuan dalam masyarakat Baduy itu sendiri memiliki beban kerja ganda dibandingkan dengan laki-laki, yang dimana perempuan selain mengurus pekerjaan rumah tangga, tetapi mereka juga ikut turut serta dalam pengelolaan lahan bersama laki-laki ataupun suaminya. Memang hal tersebut merupakan bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan untuk melakukannya, tetapi dengan pekerjaan rumah tangga dan ditambah dengan mengurus ladang tersebut tentunya akan semakin membuat beban kerja perempuan tuh bertambah banyak. Selain itu, masalah pembagian waktu dalam pekerjaan, perempuan itu tentunya memiliki lebih banyak waktu kerja dibandingkan laki-laki. Karena di rumah saja itu perempuan ternyata harus mengurus rumah tangga dengan mengurus suami, setelah mengurus anak, dan hal tersebut tentunya terjadi di setiap waktu di rumah ataupun di setiap masa. Gitu. Nah, tetapi dengan adanya hal tersebut tentunya tidak mengurangi sama sekali posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Meskipun jika dilihat dari beban kerja perempuan memang berperan ganda ataupun mempunyai peran lebih banyak daripada laki-laki, tapi kodrat laki-laki sebagai pemimpin keluarga itu tidak bisa digantikan dengan hal tersebut, dan otomatis kekuasaan dalam rumah tangga itu tetap berpegang lebih besar pada laki-laki. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi ini yang pertama itu ada pembagian kerja rumah tangga dalam masyarakat Baduy sendiri. Untuk perempuan itu biasa lebih mengurusi kepada pekerjaan domestik ataupun pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki itu untuk mengurusi kepada pekerjaan yang berat, misalnya seperti berladang dan sebagainya. Nah, perempuan dalam masyarakat Baduy sendiri seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu memiliki beban kerja ganda dibandingkan laki-laki. Di mana perempuan tuh selain untuk mengurus rumah tangga, tetapi dia juga harus untuk lebih membantu kepada suaminya dengan mengurusi lahan perkebunan mereka gitu. Jadi perempuan di sini memiliki beban kerja ganda, maupun perempuan Baduy itu memiliki beban kerja ganda baik dari pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan di luar ataupun di lahan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my gosh, don't you know I'm a savage?